Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore tuan. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya berasal dari UT Surakarta. Ya, kali ini saya akan menjelaskan di praktikum 3 di mata kuliah keamanan jaringan. Ya, di dalam praktikum 3 ini kita akan melaksanakan praktikum yaitu tentang Snot IDS. Ya, langsung saja kita langsung ke tahap praktikum. Ya, bahan praktikum yang pertama adalah yang harus kita siapkan adalah instalasi Snot. Ya, alhamdulillah untuk saya sudah mencoba untuk instalasinya, dan ini sudah saya install. Yaitu yang pertama adalah perangkat WinCap, perangkat lunak WinCap, kemudian Snot dan juga Notepad++. Kemudian di dalamnya ada folder di praktikum, ya, praktikum modul 6 ini ada folder juga, namanya ada item juga namanya snot.conf, dan juga folder-folder yang lain untuk bahan praktikum. Kalau saja kita masuk ke praktikum instalasi, ya, yang kita butuhkan adalah untuk instalasi Snot ini adalah konfigurasi topologi. Di sini ada 3 virtual machine. Yang satu adalah untuk VM1 ini adalah untuk Snot, yang VM2 ini adalah untuk klien, kemudian VM3 ini adalah untuk server. Ya, di sini sudah saya siapkan VM1 Snot, kemudian VM2 klien, VM3 server. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam instalasi. Ya, kita instalasinya sudah tadi, WinCap sudah kita instalasi, kemudian untuk Notepad++ juga untuk Snotnya juga sudah kita instalasi. Jadi kita langsung masuk ke mode Snot saja. Ya, kita masuk ke mode Snot, masuk mode C. Ya, sebelumnya mohon maaf tuan, ini karena laptop saya agak lumayan lemot, jadi nanti mohon pengertiannya nggih, untuk kendala yang mungkin nanti ketika praktikum. Ya, di praktikum pertama kita ketikkan di Snot V. Ya, ini untuk menjalankan Snot hanya menampilkan perintah header IP saja, ya. Contoh hasil mode sniper adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh mode snipernya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita hentikan dengan ketik Ctrl C. Ya, kita masuk ke sini dulu, kemudian Ctrl C. Nah, kita hentikan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menampilkan untuk konfigurasi sniper yang lebih deskriptif dengan mengetikkan Snot min vd. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, nanti kalau misalnya memang prosesnya lama, kita cut saja tutan, ya, karena memang laptopnya memang agak lemot. Jadi kita skip saja nanti ketika mungkin hasilnya lebih lama. Nah, ini sudah tampil untuk hasilnya. Kemudian selanjutnya kita Ctrl C lagi. Di sini Ctrl C untuk menghentikan. Ganti file snot.conf yang terdapat pada snot ECC dengan oke. Kita masuk ke dokumen modul not ini dan conf. Kemudian kita masuk ke Snot, masuk ke etc. Master sini, kemudian copy and replace. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti folder browse. Oke, kita masuk ke dokumen sini, masuk ke sini, praktek Snot. Nah, ini kita copy, kita masuk ke C, folder Snot. Nah, sini kita tunggu untuk prosesnya. Kita tulis yes, dan copy and publish. Nah, seperti ini sudah selesai.
Kemudian langkah selanjutnya adalah jalankan command prompt pada snot pin. Untuk mengeksekusi kita ketikkan snot. Oke. Masuk ke sini. Mohon maaf ini loadernya agak lemot sekali ya. Untuk praktikumnya di praktikum 3 ini memang membutuhkan ya, masuk ke pin. Ke sini tekan CMD. Nah, kemudian kita ketikkan snot. Kita enter. Nah, hasil uji coba konfigurasi snot ya akan tampil sama seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ketikkan snot W ya, kita ketikkan snot W. Kita matikan dulu dengan C, ketikkan snot min W T ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah menampilkan indeks ya network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jalur adalah 1. Nah, jika ini paketnya adalah 1, maka untuk indeksnya ini adalah 1 ya, di sini ya. Di sini ini indeksnya 1 ya. Sini indeksnya 1, maka untuk praktikum ini kita gunakan perintah snot dev 1. Kita ketikkan snot min dev min I 1 ini. Kita lihat dulu di praktikum. Nah, dalam praktikum Anda akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengidentifikasikan Ethernet drive aktif dan operasional. Nah, ini menampilkan hasil uji coba menggunakan indeks interface 1. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misalkan ping 200. Oke, kita masuk ke VM client ya. VM client, kemudian kita masuk ke CMD, kita ketikkan ping 192.168.40.201. Nah, ada reply ya di sini ya. Ada reply di bagian sini di snotnya ya, 201. Kemudian kita coba ping lagi 192.168.40.50 ini. Nah, di sini juga akan menampilkan hasil yang sama ya, sama dengan di praktikum ini ya. 201 sudah, kemudian untuk 50 juga sudah. Oke, langkah selanjutnya ya, dari hasil uji coba menampilkan hasil uji coba snot menangkap paket ICMP. Nah, seperti itu ya. Sini ICMP-nya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita tutup dulu untuk prompt-nya ya. Tahap snot dan pemicu alert sudah selesai dilakukan, snot sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya adalah berikutnya Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi. Nah, kita kemudian masuk ke folder snot etc. Nah, klik kanan, kemudian kita buka dengan Notepad++. Sini udah, kemudian kita masuk ke bawah dulu. Kita lihat dulu. Kita masuk ke bawah. Oke, menampilkan equivalent snot, kemudian masuk ke 48. Ya. Kita masuk ke baris 48 dulu. 48. Nah, di sini untuk ini kita ganti 192 dengan IP yang ada di snotnya
168.40.50. Nah, seperti ini ya. Kemudian var Ethernet ini tetap dibiarkan saja. Nah, kita biarkan saja. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, kita masuk ke 206 ya, baris ke 206. Kita masuk ke baris 206. Nah, di sini ya. Kita enter, kemudian kita tambahkan var. Maaf. Kita enter dulu, tambahkan var show rule path C snot SC rules restore rule seperti ini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu ya. Kita cek lagi file so rule path C snot SC rules. Nah, sudah. Kemudian kita simpan, kemudian kita masuk ke info rules ya. Verifikasi terlebih dahulu file ijmp info rules. Nah, kita masuk ke dalam folder sini. ijmp rules. Nah, ini kita cek dulu pada poin 41. Nah, di sini ya. Sama ini Microsoft Windows 4.01.2. Nah, Microsoft Windows tipe. Nah, sudah. Oke, sudah, kita close saja kalau sudah. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam folder C snot spin, kemudian kita ketikkan cmd. Nah, selanjutnya adalah kita ketikkan snot min i 1 min a konsol min c dan c snot kemudian etc snot.com kemudian min f min i min l ini c snot log KSG ini, kemudian kita enter. Oke, setelah kita enter ya, untuk mengeksekusi snot dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi tampilan konsol ya. Dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam logs. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka snot akan standby seperti tampilan berikut. Nah, ini sudah tampilan standby ya. Hasil eksekusi snot pada konsol. Nah, ini berarti sudah posisi standby.
selesai. Nah, kemudian jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, bisa kembali ya, kan tidak error, maka kita lanjutkan saja. Kemudian Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat satu ke. Oke, berarti kita masuk ke dalam VM servernya. Kemudian kita masuk ke CMD. Oke, mohon maaf kan, saya hidupkan dulu lampunya. Saya hidupkan dulu untuk lampunya karena sudah gelap. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita akan mengeping ya untuk melakukan tes ya. Kita lakukan tes di 192. Oke, ping 192. Kita akan masukkan tes ke dalam slotnya 192.168.40.50 main T. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ya. Ya, jadi di server ini ya, VM server ini dia akan terus-menerus ya, melakukan ping ya. Kemudian konsol pada mesin slot akan menangkap aktivitas tersebut. Nah, di sini ya. Nah, ini tampilannya sudah sama ya. Jadi IP di 40.201 dia akan mengeping terus, kemudian Snot mendeteksi ping floatnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian mencatat dalam file log ya. Snot menghasilkan file log. Oke, kita masuk ke dalam sini. Snot kemudian log ini. Nah, di sini ya akan menghasilkan file log yang bernama icmp echo. Nah, di sini ya, di sini. Buka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++. Oke, kita akan buka edit with Notepad++. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, isi file lognya adalah di sini. Ya, paket mencurigakan tertangkap oleh rule icmp info rule. Nah, seperti itu. Kemudian praktikum membangkitkan alert ya. Pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan Snot dengan mode NIDS Network Intrusion Detection System dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snot.conf. Nah, oke, kita matikan dulu untuk di sini. Ya, kita matikan dulu di pingnya, kita close lebih dahulu, kemudian kita masuk ke sini, Ctrl C. Nah, sudah, kita close lebih dahulu ke Windowsnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke file snot ya, di sini ya, file snot. Ya, file snot di sini. Kemudian kita enter, kita ketikkan var log IP 192.168.40.100 enter, kemudian kita ketik alert tcp $log IP ini lagi belum MSG PC 192.168.40.100. Mohon maaf, 40.100. Kemudian mengakses PC lain ini
dong, save, kemudian SID 1 dalam kurung. Ini kita save terlebih dahulu. Nah, konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan Snot menghasilkan notifikasi dalam membentuk file bernama alert IDS. Setiap kali IP192 melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 maka PC lain. Nah, kemudian kita contoh di atas mengandung sebuah variabel IP bernama log IP. Nah, variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis log yang akan disebutkan dengan nilai yang sesungguhnya. Untuk mencoba tersebut, lakukan langkah-langkah berikut ini. Nah, edit file Snot tadi sudah saya edit ya. Pasang lain sama ya, sama. Kemudian sinkronisasi Snot, kemudian masuk ke command prompt ya, kemudian eksekusi Snot dengan menggunakan sintak berikut. Oke. Kita masuk ke Snot ya, kita masuk ke bin terlebih dahulu, kita ketikkan cmd. Nah, kita ketikkan Snot main d main l c Snot log main c d Snot etc Snot .con. Ini kita enter. Nah, Snot posisi pemantau. Jadi ini posisinya Snotnya adalah memantau ya, memantau. Nah, seperti ini ya, Snot sudah memantau. Kemudian langkah selanjutnya adalah melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalkan HTTP, ke PC lain, kembali ke PC. Oke. Kita masuk ke dalam klien dulu. Kita close terlebih dahulu. Ya, kemudian kita coba ke Internet Explorer. Kita ketikkan di sini 192 168 40.50. Ini. Nah, done ya. Ini sudah ada tulisan done. Kemudian kita lihat dulu di praktikumnya. Kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan Snot, kemudian masuk ke dalam folder snot.log. Oke. Snot log. Nah, di sini ya. Pada folder tersebut akan muncul file bernama alert IDS. Nah, jika dibuka menggunakan Notepad++ akan muncul tampilan sebagai berikut. Oke, kita buka Notepad++. Edit with Notepad. Nah, seperti ini ya. Di ini, nah PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Nah, ini ya. Jadi di sini tadi kan kita menggunakan ini ya. Jadi perintahnya itu isi file alert yang dibagikan dengan Snot. Nah, akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5 Snot akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 192.168.40.100 ya. Oke, seperti itu tutorial yang dapat saya jelaskan di tugas praktikum 3 ini, dan alhamdulillah berhasil ya. Dan apabila ada kesalahan dan mohon maaf juga karena memang PC atau laptop saya mungkin agak lemot untuk melakukan praktik ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum 3 ini dengan Snot IDS. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk praktikum 3 hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.